Ya, jadi karena waktunya yang terbatas, saya cuma bisa kasih sampai 3 hari, tapi nanti materi sampai materi-materi yang lain akan saya kirim masukkan ke dalam link yang kemarin ya. Ini jadi biar lengkap nanti belajarnya. Oke. Anyway, buku juga kan udah ada ya, jadi harusnya nggak ada masalah ya. Oke, sebentar ya. Nah, untuk hari ini atau sesi kali ini kita akan membahas mengenai security threats ya, security threats. Threats itu kan udah tahu ya ancaman ya. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa hal seperti contohnya identify types of attackers, ada social engineering attacks, ada malware, ada software based threats, ada network based threats ya. Kemudian ada wireless threats and physical threats. By the way, untuk absensi agak siangan baru di absensi biar lengkap semua ya. Kadang-kadang soalnya jam segini masih belum lengkap. Oke, nah ini yang jadi topik kita kali ini adalah beberapa jenis threats yang ada yang berhubungan dengan cyber security ya. Jadi ada tentang attacker, ada social engineering, ada malware, ada software based, network based, wireless dan physical threat ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu nih. Jadi kalau kita bicara mengenai jenis-jenis threats, hackers dan attackers itu sebenarnya ya tidak semua hacker itu jahat ya. Jadi ada beberapa jenis ya hacker yang memang kurang baik lah ya dia punya ininya ya, intensinya ya. Kalau di sini dilihat hackers adalah individual ya yang punya skill ya to gain access to computer system. Jadi punya skill untuk bisa masuk ke komputer ya through unauthorized or unapproved means ya tanpa izin. Nah, kemudian ada istilah cracker, individual who breaks encryption codes, defeats software, copy protection or specializes in breaking into system. Nah, cracker itu lebih punya intensi jahat biasanya. Kadang-kadang dia kalau dibilang cracker jahat banget sih enggak sih ya, tergantung dari ininya ya, niatnya sendiri ya. Biasanya dia melakukan breaking codes ya, jadi kemudian melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ya misalnya membypass copy protection ya atau masuk ke dalam satu sistem tanpa otorisasi ya ini. Nah, kemudian ada beberapa jenis typical hackers dan attackers seperti misalnya white hat ya, ada black hat, ada gray hat. Nah, kita lihat di sini white hat adalah hacker who discovered and exposed security flows and operating in applications operating system with organization consent. Nah, jadi ada kelebihannya nih white hat ini punya istilahnya ya mereka minta izin, jadi ada izin ya, ada consent dari organisasi sehingga mereka itu bisa masuk meskipun ke dalam satu sistem ya dan memang biasanya mereka tidak menyebabkan satu permasalahan ya, jadi udah atas izin perusahaan. Nah, ada satu lagi namanya black hat, hackers who discover and expose security vulnerabilities without authorization consent, jadi nggak ada tanpa izin ya, for financial gain or for some malicious purpose. Nah, kemudian ada gray hat, hacker who exposes security flows in application and operating system without consent. Jadi black hat sama gray hat biasanya ini nih tanpa ada izinnya. Tapi kalau gray hat biasanya tergantung ya, kadang-kadang tidak malicious atau tidak terlalu ya istilahnya kepentingannya jelas ya. Kalau black hat yang agak diragukan. Sebentar ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis threat actor yang lain, yaitu misalnya script kiddies, ada hacktivists, ada organized crime, ada nation states, ada insider, ada competitors ya.
Ini adalah entity yang memang biasanya punya tanggung jawab ya, partially or wholly responsible, yang secara langsung dan tak langsung itu punya tanggung jawab ya, yang berhubungan dengan insiden ya, atau punya kegiatannya punya efek yang potentially affect organization security ya. Nah, ini disebut dengan malicious actors ya. Nah, kalau kita lihat script kiddies itu apa? Script kiddie adalah inexperienced hacker, anak-anak yang baru tahu cara menggunakan tools dan kemudian menggunakan pengetahuan teknikalnya yang terbatas dan kemudian melakukan attack dengan menggunakan tool-tool yang automated. Ya, ini. Kemudian ada hacktivist hacker who gains unauthorized access to and causes disruption of computer system to achieve political social change. Ya, kalau aktivis ini biasanya punya agenda politik ya. Ya, hacker juga dia. Kemudian ada yang namanya insider, present and past employee, jadi orang-orang yang pernah kerja atau sekarang lagi kerja di perusahaan tapi tidak happy, tidak senang dengan pekerjaannya, mungkin karena gajinya nggak naik-naik ya. Ini kontraktor atau partner yang memang tahu informasi-informasi penting di perusahaan dan kemudian kadang-kadang melakukan suatu kegiatan yang ilegal, itu insider ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ini ya, kalau kita lihat atribut-atributnya, bisa kita lihat ada script kiddies, biasanya dari eksternal, level of sophistication-nya ya, kecanggihannya ya tidak terlalu canggih ya, karena mereka menggunakan tool-tool yang sudah ada ya, resource-nya minimal. Yang paling banyak resource-nya itu ini nih, organized crime, yaitu satu kejahatan yang terorganisir yang memang biasanya dibiayai oleh organisasi tertentu atau bahkan negara ya, itu eksternal biasanya. Ini highly sophisticated, canggih banget mereka. Nah, kemudian ada yang namanya nation states. Nah, ini saya bilang yang tadi punya agenda politik juga, funded, maksudnya dibiayain oleh pemerintah kadang-kadang ya. Nah, kemudian ada insider yang biasanya ini internal, kalau nation state dan yang tadi itu organized crime itu eksternal, kalau insider biasanya internal, termasuk juga competitor. Nah, threat actor ini Anda harus paham ya, jadi tolong baca-baca lagi tentang threat actor, atributnya seperti apa, karena nanti mungkin dalam itu beberapa pertanyaan akan disampaikan atau ditampilkan. Nah, kemudian ada selain tentang threat, kita sedikit belajar mengenai open source intelligence ini kan, karena security plus ini kan dasar ya, jadi ya pengetahuan-pengetahuan dasar. Apa itu open source intelligence ya? Open source intelligence itu adalah satu kegiatan di mana kita mengambil informasi secara legal yang diambil dari sumber-sumber yang secara publik itu ada, dari traditional media, social networking, Facebook, Twitter ya, public information, professional and academic communication, geospatial content ya, dan deep web. Nah, itu adalah informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan teknik open source. Toolnya juga banyak, open source intelligence ya. Lebih dikenal dengan istilah OSINT ya. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail, ini saya skip dulu aktivitinya. Kemudian ada yang namanya social engineering, saya rasa udah banyak tahu ya. Social engineering adalah aktivitas di mana dia itu punya istilahnya target utama mereka atau objektif utamanya adalah supaya user atau seseorang itu, individu itu bisa memberikan data atau ya melanggar kebijakan tertentu ya, misalnya supaya bisa mereka dapat informasi-informasi yang sensitif ya terhadap dari seseorang terhadap perusahaan dan sebagainya ya. Dan ini biasanya digunakan untuk memulai attack-nya, serangan ya. Nah, ini banyak contoh ya, Anda bisa lihat contoh social engineering dengan menggunakan email, komputer atau SMS ya. Tujuan utamanya adalah merayu user supaya usernya bisa memberikan informasi-informasi sensitif ya. Nanti bisa baca-baca tentang social engineering. Ada banyak contoh social engineering di YouTube ya kalau ingin lihat ya. Nah, effectiveness dari social engineering ini macam-macam. Ada dari authority, intimidation, consensus, scarcity, familiarity, atau urgency. Misalnya contohnya authority itu seperti pura-puranya bertindak sebagai manajer atau IT administrator atau seseorang yang penting lah di perusahaan. Atau intimidasi ya, pura-puranya
bukan pura-pura, istilahnya mengancam, melakukan pengancaman terhadap satu pekerjaan atau situasi suatu tertentu. Urgency juga banyak ya, nanti bisa lihat impersonating friend, family member itu masuk familiarity ya. Kemudian ada istilah impersonation, yaitu a type of social engineering in which an attacker pretends to be someone they are not. Jadi seseorang yang ini adalah attacker atau penyerang yang biasanya menggunakan teknik social engineering supaya dia bisa menjadi seseorang yang ya orang lain ya. Kalau ingin lihat impersonation itu, jadi impersonation itu adalah aktivitasnya atau proses caranya itu disebut dengan impersonation. Kalau impersonator itu adalah orangnya. Nah, kalau Anda kalian udah pernah nonton film ini ya, bentar saya lihat. Film udah pernah nonton nggak film ini? Film ini kita udah hadir semua belum ya? Ya, udah pernah nonton film ini nggak? Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio. Nah, itu adalah contoh bagaimana seseorang itu bisa menjadi impersonator. Ya. Nah, kemudian ada istilah phishing and related attack. Nah, phishing ini adalah contoh sederhana dari penggunaan komputer yang memanfaatkan social engineering. Jadi satu jenis social engineering yang menggunakan komputer atau yang lain ya, metode lain dengan mengirimkan email ya yang pura-puranya dari bank ya, yang tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi yang private atau sifatnya sensitif dari victim atau korban ya. Nah, ini contohnya ini ada dari kelihatan kalau ini adalah phishing, bisa lihat misalnya misspelling on bank's name ya. Greeny City jadi Green City ya. Jadi ada beberapa hal yang ada ciri-cirinya. Kadang-kadang Inggrisnya broken English dan sebagainya ya. Biasanya ada ciri-ciri ya untuk phishing ini, biasa kita lihat. Jadi kemudian ada generic greeting, link purporting to be for official bank business, jadi dibilang pura-pura ada security breach ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa jenis phishing juga di sini. Misalnya ada spear phishing yang tujuannya target utamanya adalah spesifik individual, jadi orang-orang tertentu di organisasi yang punya jabatan lah. Ada istilahnya walling ya. Ini sama dengan yang spear phishing, tapi biasanya targetnya adalah orang-orang yang punya duit ya, extremely wealthy. Kemudian ada istilah farming, an attack where a request for website, usually an e-commerce site, is redirected to fake site that resemble the original site. Jadi farming itu mirip-mirip. Maksudnya farming ini adalah satu attack di mana saat request ke website itu akan di redirect atau diarahkan ke satu website yang palsu ya. Kemudian tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mengumpulkan credential ya, username, password orang-orang yang terjebak ya. Kemudian ada istilah phishing yaitu voice phishing, di mana ini menggunakan teknik ya telepon ya, menggunakan telepon atau voice over IP. Kemudian ada istilah smishing yaitu human based attack yang menggunakan SMS text messages ya. Oke, ada istilah lagi, hoaxes adalah email based atau IM based, jadi instant messenger based atau web based social engineering attack. Jadi ada teknik social engineering attack memanfaatkan email, instant messenger dan web based yang tujuannya adalah untuk men-trick user into performing undesired or unnecessary action. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan atau bahkan mereka tidak tahu ya disuruh ngapain. Ya. Ini. Kemudian ada beberapa hal lain seperti misalnya physical exploit. Ya, jadi ini ada beberapa contoh yang berhubungan dengan physical exploit, misalnya shoulder surfing, melihat orang melakukan mengetik password ya, kemudian menggunakan kamera untuk melakukan pengintipan, kemudian ada dumpster diving, bongkar tong sampah untuk melihat informasi-informasi berupa misalnya password atau bahkan ada info-info penting ya. Kemudian ada istilah tailgating, yaitu satu teknik di mana seseorang itu bisa mengikuti orang lain yang biasanya authorized ya, yang terotorisasi itu untuk masuk ke satu secure area. Ini mirip-mirip sama tailgating. Nah, perbedaan utama antara tailgating sama piggybacking adalah kalau tailgating itu biasanya orang yang diikuti
tidak tahu, atau mungkin dia tahu tapi tidak apa istilahnya, ya kayak kita ngikutin, misalnya contoh, Anda pakai motor diikutin dari belakang oleh orang lain, nah itu tailgating. Kalau piggybacking itu mengikuti tapi kita tahu ya, dan attacker itu biasanya mengimpersonate atau bertindak sebagai seolah-olah seorang staff ya. Jadi piggybacking itu lebih istilahnya orang biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal, sedangkan kalau tailgating itu dilakukan oleh orang yang tidak dikenal ya. Nah, ada lagi yang namanya watering hole attack, ya, an attack in which the attacker targets a specific groups, discover which website that group frequents, dan inject those site with malware, ya. Itu juga. Jadi attack ini adalah di mana suatu attack yang dilakukan oleh hacker atau attacker yang tujuan utamanya biasanya adalah mereka mempersiapkan website yang di mana website itu bukan membuat website ya, mereka melakukan identifikasi terhadap website-website yang sering dikunjungi oleh user. Kemudian nanti si attacker akan menginfeksi website dengan malware. Kemudian tujuan utamanya supaya visitor atau orang-orang yang berkunjung di website itu tadi akan istilahnya terinfeksi. Nah, kemudian ini saya skip dulu activity-nya. Kemudian ada istilah malicious code. Nah, yang disebut dengan malicious code ini adalah undesired atau unauthorized software. Jadi software yang tidak terotorisasi tanpa izin dari displays on target komputer yang disimpan atau diinstal di komputer korban ya, to disrupt operation, yang tujuan utamanya untuk membuat operasi dari sistem operasi atau operasi dari komputer tadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang tujuan utamanya memang pasti ada attacker's benefit. Jadi untuk pemanfaatan oleh si attacker atau penyerang. Nah, itu malicious code. Nah, malicious code ini bentuknya macam-macam. Ini bisa berupa virus, ya, Trojan, worms, dan beberapa yang lain. Yang tujuan utamanya memang untuk mendapatkan akses yang mendapatkan akses di sistem secara tidak terotorisasi, ya. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan, ya. Jadi malicious code itu adalah bentuk kecilnya dari malware. Nah, jadi malware itu salah satu bentuknya adalah malicious code, ya. Namanya kan malware itu kan kepanjangan dari malicious software, ya. Nah, ada istilah lagi selain tadi ada ini virus, Trojan, dan worm, ada yang namanya rootkit, ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan malware yang lain. Tujuan utamanya adalah mengambil alih sistem operasi ya dengan melakukan penggantian file-file utama yang ada di sistem operasi tadi. Ini biasanya file-file yang diganti atau diambil alih itu adalah file-file yang memang level tingkat ininya itu rendah. Jadi maksudnya low level operating system ya. File-file sistem operasi yang memang berguna untuk ya misalnya kernel dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada viruses, a piece of malicious code that spread from one computer to another. Saya rasa udah tahu ini viruses ya. Bisa mereplikasi sendiri ya, proses self replication. Kemudian ada worms, saya rasa udah tahu juga, worms itu malware that spread from computer to computer without attaching itself to different files. Ini worm ya. No human trigger necessary, jadi nggak perlu harus di-trigger oleh manusia. Adware, ini adalah software ya that is automatically display or download advertisement when it is used. Jadi kalau kita jalanin, mungkin kita download satu file, kemudian kita terinfeksi, nantinya browser kita akan menjalankan beberapa hal, connect ke satu website dan sebagainya, bahkan melakukan yang menampilkan informasi-informasi iklan ya. Nah, kemudian ada namanya spyware, yang dimana ini adalah bentuk malware yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan tracking dan mereport atau melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh user, ya. Termasuk juga web history, personal information, username, password, ini bisa dilaporkan oleh si spyware ke kreatornya. Kemudian ada Trojan horses, di mana inilah bentuk malware yang memang tujuan utamanya adalah menghindari deteksi ya dengan menyembunyikan dirinya dalam program yang dianggap legitimate atau program-program yang umum ya. Jadi sebenarnya adalah program ini adalah program yang menghide
itself di dalam satu file yang lain, ya. Makanya dibilang sebagai Trojan horse. Karena tujuan utamanya adalah ya kalau pernah nonton film saya lupa nama film apa judul filmnya itu tentang bagaimana Troy, Pak. tentara musuh itu bisa ya Troy ya. Halo? Tadi ada yang nyebut Iya ya. Pak, Troy, Troy. Ya, Iya, iya. Troy. Nah, Troy itu di film Troy benar tuh, Mas. Di film Troy itu tentara itu masuk ke dalam apa Trojan Horse yang dibangun dan kemudian Trojan Horse itu dikasih sebagai hadiah ya. Mereka kira kan itu cuma sebagai hadiah tapi sebenarnya dalamnya tentu ada ada orang-orang yang atau musuh ya. Nah, kemudian ada istilah keylogger. Ini adalah hardware device atau bahkan software yang tujuannya diinstalasi supaya dia bisa melakukan recording terhadap keystroke atau yang kegiatan kita misalnya melakukan pengetikan username, password atau sensitive data itu disebut dengan keylogger. Bisa bentuknya hardware, bisa bentuknya software. Ya. Ada lagi namanya RAT, Remote Access Trojan, a specialized Trojan horse that is specifically aimed to provide an attacker with unauthorized access. Jadi tujuan utama pembuatan dari Remote Access Trojan ini adalah untuk mengambil alih kontrol terhadap target komputer atau victim. Ya. Nah, kemudian ada namanya logic bomb, yaitu software that sits dormant on a target computer until it's triggered by the occurrence of specific conditions such as specific date and time. Jadi, logic bomb ini sengaja ditempatkan oleh programmer supaya nanti bisa jalan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Misalnya contoh tanggal 31 Desember 2020 misalnya, dia akan otomatis menjalankan sesuatu kegiatan dan bahkan melakukan pengerusakan, ya. Kemudian ada istilah botnets, yaitu a set of computer that has been infected by computer program called bot that enables attackers to collectively exploit those computers to mount attacks. Nah, itu botnet. Jadi komputer-komputer yang sudah terinfeksi oleh virus atau worm, nantinya komputer-komputer yang terinfeksi tadi itu akan bertindak sebagai yang namanya bot yang nantinya bisa dikontrol oleh yang namanya CNC control. CNC itu kepanjangan dari command and control. Jadi si pembuat atau si pengendali bot itu kepanjangan dari botnet, robot ya, atau drones atau zombie. Ini adalah komputer-komputer yang terinfeksi oleh oleh virus atau worm yang nantinya akan merubah komputer tadi menjadi bot atau robot yang bisa diperintah oleh si pengendali tadi atau disebut dengan bot herder, ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau komputer-komputer itu secara sengaja maupun tak sengaja terinfeksi, dia akan berubah menjadi zombies yang nantinya bisa dikontrol oleh yang namanya command and control server. The attacker ini akan mengambil alih kontrol dan melakukan penyerangan, misalnya menggunakan zombies atau bots tadi untuk melakukan penyerangan yang namanya DOS atau denial of service atau bahkan DDoS atau distributed denial of service attack. Jadi ada beda ya. Jadi kalau nyebut DOS beda ya dengan DDoS. Kalau mereka bilang DDoS, dan DDoS itu kalau attack-nya dari banyak komputer itu disebut dengan DDoS atau distributed denial of service attack. Tapi kalau satu aja sumbernya itu disebut dengan denial of service attack. Ya, harus tahu ya bedanya antara DOS dan DDoS. Nah, kemudian ada yang namanya ransomware, yaitu software that enables an attacker to take control of a user system or data and to demand payment. Jadi ransomware ini kalau udah kena komputer kita udah terinfeksi secara secara direct atau langsung dia akan meminta tebusan. Ini kalau dia sengaja si ransomware akan melakukan enkripsi terhadap file-file yang penting, kemudian nanti akan minta duit ya. Jadi harus kirim uang dulu atau bayar dulu ke pembuat ransomware supaya nanti ya si pembuat ransomware ini akan mengirimkan kode dekripsinya ya, key-nya untuk mendekrypt file-file yang sudah terenkripsi tadi. Nah, biasanya mereka minta pembayarannya dengan menggunakan Bitcoin, a decentralized encrypted electronic payment system that is used by legitimate entities and threat actors ya alike. Jadi Bitcoin ini kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang ya threat actor ya, misalnya contoh hacker dan yang lain-lain, termasuk
penggunaan crypto malware, yaitu mereka menggunakan ransomware yang menggunakan Bitcoin sebagai cara pembayaran. Oke. Nah, kemudian ini contoh sederhana yang paling sering ini terkenal namanya WannaDecrypt atau WannaCry. Ya, ini adalah contoh dari ransomware. Nah, kemudian ada istilah yang namanya Advanced Persistent Threat. Advanced Persistent Threat adalah threat that uses multiple attack factors to gain unauthorized access to sensitive resources and then maintain that access for a long period of time. Jadi, yang namanya Advanced Persistent Threat atau APT itu adalah attack, mereka menggunakan satu threat yang menggunakan banyak attack factor, bisa dari mana aja, bisa dari sistem operasi, dari aplikasi, ya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan akses yang tanpa izin, ya, untuk melakukan pencurian terhadap data-data yang penting, ya, yang dianggap penting atau sensitif. Dan tujuan utamanya biasanya mereka melakukan yang namanya proses exfiltration, yaitu proses di mana mereka mengirimkan data atau informasi keluar ke ke attacker atau hacker untuk mendapatkan atau untuk mengumpulkan data-data penting. Kebanyakan attack-nya nggak kelihatan ini, maksudnya sistem itu tidak kelihatan sudah kena attack, ya, karena APT ini canggih, dia bisa bersembunyi supaya dalam jangka waktu panjang, misalnya sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun sambil mengeluarkan informasi-informasi pada saat orang lagi tidur, ya, kita sebagai admin lagi tidur atau bahkan lagi sistem malam-malam biasanya tuh ada data-data yang dikirim keluar, ya, kita nggak tahu tuh, harus ada monitoring, ya. Nah, bahaya banget ya advanced persistent threat, dan banyak mereka menggunakan yang kenapa disebut advance karena mereka menggunakan multiple attack factor yang tujuan utamanya mengambil alih informasi-informasi atau mengambil alih satu sistem, ya. Dia persistent karena dia menetap, ya. Advance itu kan canggih, persistent itu kan menetap. Jadi threat yang menetap, ya, dan canggih. Ya, kebanyakan sih APT ini targetnya adalah pemerintahan, ya, atau industri-industri, ya, atau organisasi-organisasi yang punya duit, ya, supaya nanti bisa, ya, digunakan lah untuk kegiatan macam-macam. Oke, ini kita skip dulu. Kemudian ada software attack. Nah, software attack ini adalah beberapa jenis attack yang biasanya mengcover perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, atau bahkan protokol dan services, ya. Nah, ini nanti kita lihat lebih detail lagi. Jadi attack dari software attack ini berfokus ke area aplikasi, sistem operasi, atau bahkan services atau protokol. Nah, password attack, ya, ini nanti kita jelaskan lebih detail, ya. Salah satu yang paling sering dilakukan oleh hacker adalah melakukan yang namanya password attack, di mana any attack where the attacker tries to gain unauthorized access to and use a password, ya, itu adalah bentuk dari password attack. Banyak jenis, ya, ada jenisnya guessing, cracking dengan menggunakan dictionary, brute force, dan beberapa yang lain. By the way, udah tahu channel YouTube-nya saya kan, ya? Halo? Oh, Sudah, Pak. Udah, ya? Udah lihat channelnya YouTube saya. Nah, kalau mau lihat beberapa jenis password attack itu ada, ya. Ada yang namanya password spraying, ada pakai kemarin saya kasih contoh pakai hashcat dan beberapa yang lain. Nah, itu ada contoh-contoh di YouTube, bisa lihat, ya. Nah, yang paling sering di sini kita lihat ada password guessing, melakukan nebak dengan password value yang berhubungan dengan nama user, nama pasangannya, atau tanggal lahir, ya, atau menggunakan stealing, ya, sniffing network communication, ya, atau melakukan attack yang berupa dictionary dengan mengumpulkan kamus, ya, kita punya kamus, misalnya kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris, nanti passwordnya dari situ, ya. Kemudian brute force attack, yaitu melakukan percobaan semua jenis kombinasi, ya. Nah, kalau brute force ini biasanya kurang efektif karena ini perlu waktu lama dan harus, ya, melakukan kombinasi trying every possible alphanumeric combination, ya. Nah, kalau dictionary saya lebih senang pakai dictionary karena dictionary ini udah jelas, ya. Oke, bisa lihat contoh-contohnya. Kemudian ada namanya juga attack yang menggunakan rainbow table, di mana rainbow table ini adalah satu table atau beberapa table yang isinya adalah password-password yang sudah di-hash. Nanti baru hash tadi akan di-compare atau dibandingkan dengan hash yang kita punya, ya. Kalau ketemu, ya berarti dapat ininya passwordnya. Kadang-kadang mereka
sebut dengan istilah password cracking, tapi sebenarnya bukan password cracking sih ya, lebih ke arah komparasi aja. Compare target hash to table entries. Nah, kemudian ada hybrid, yaitu kombinasi menggunakan dictionary, rainbow, atau bahkan brute force attack. Nah, kemudian ada istilah yang namanya birthday attack, di mana ini melakukan eksploitasi terhadap kelemahan yang berhubungan dengan hashes, ya, bagaimana algoritma itu digunakan untuk membuat hash, ya. Biasanya tujuan utamanya adalah melihat apakah ya mengidentify what different input produce the same output. Jadi kalau inputnya yang seperti apa yang bisa menyebabkan dia bisa mengeluarkan output yang sama. Ini kita di frontliner ya, Mbak. Ya. Kemudian pagi, Mbak. Ntar saya mute dulu ya. Saya mute-kan yang lain dulu. Oke, nah kemudian ada istilah yang disebut dengan cryptographic attacks, di mana adalah attack yang berhubungan dengan kriptografi. Ya, tujuan utamanya adalah melakukan eksploitasi terhadap kelemahan pada cryptographic system elements such as codes, ciphers, protocols, and key management system. Ya. Nah, beberapa jenis cryptographic attacks termasuk ada known plain text, ya, di mana attacker ini akan mengumpulkan plain text atau teks-teks yang masih belum dienkripsi, ya, kemudian melakukan korelasi antara plain text tadi dengan encryption key, ya. Kemudian ada istilah chosen plain text, di mana attacker itu akan berusaha mendecrypt selected plain text message, jadi beberapa plain text message, ya, pesan-pesan yang berupa teks biasa, ya. Plain text itu kan yang masih ini ya, masih belum dienkripsi. Ada istilahnya ciphertext, di mana attacker punya ciphertext atau data yang sudah dienkripsi, kemudian berusaha mencari metode yang cocok untuk membongkar cipher tadi, atau bahkan chosen ciphertext attack. Ya, ini adalah kombinasi antara menganalisa selected cipher message and try to find the matching plain text, ya. Ini ada beberapa jenis. Kemudian yang lain adalah contohnya downgrade attack, di mana attacker melakukan eksploitasi, ya, for backward compatibility. Downgrade ini berhubungan dengan penggunaan kriptografi yang versi lama sehingga bisa di crack atau bisa dibongkar, ya. Kemudian replay attack, di mana melakukan attacker intercept session key or authentication traffic. Yang tujuan utamanya adalah mendapatkan akses, ya. Kemudian juga ada yang namanya weak implementation attack, di mana ini berfokus pada bagaimana cryptographic system itu digunakan, ya. Karena biasanya menggunakan teknik-teknik di mana mereka mendeteksi kelemahan-kelemahan pada implementasi kriptografi, ya. Nah, kemudian ada jenis backdoor attack. Backdoor attack adalah attack where the attacker uses a software application or bogus user account to gain access to system and its resources. Di mana di sini si attacker akan berusaha menggunakan aplikasi atau user-user yang bogus, itu yang tidak terdaftar atau yang unauthorized, ya, untuk mendapatkan akses ke satu sistem. Nah, sedangkan backdoor adalah mekanisme for gaining access, jadi mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan akses ke komputer dengan melakukan bypassing atau subvert the normal authentication method. Misalnya dengan menggunakan port tertentu, secure shell atau tunnel, ya, tunneling, ya, dengan menggunakan tunneling atau bahkan menggunakan trojan atau malware yang lain. Nah, kemudian ada yang namanya takeover attack, a software attacks that provide remote access and control. Jadi ini software attack yang biasanya bisa memberikan akses ke si atau remote control ke si penyerang, itu disebut dengan takeover attack, ya. Nah, ini contoh sederhana ilustrasi dari backdoor attack dengan menggunakan trojan, ya. Nah, kemudian application attack. Tadi kita ada bicara mengenai application attack, yaitu software attack that target web-based and other client-server application. Jadi attack atau serangan yang mentargetkan web-based atau jadi aplikasi berbasis web atau berbasis client server, ya.
Nah, kemudian nanti kita lihat beberapa jenis application attack ya. Misalnya contoh SQL injection ya, buffer overflow, itu adalah contoh-contoh dari application attack ya. Kemudian software code adalah software instruction written in human readable programming language. Jadi source code adalah instruksi perangkat lunak yang ditulis dalam satu bahasa yang dipahamin atau bisa dibaca oleh manusia ya, kemudian nanti akan dikompil menjadi code yang berhubungan dengan machine code yang bisa dieksekusi oleh komputer ya. Nah, application attack masih dilanjutkan dengan client side attack, di mana software attack yang melakukan eksploitasi terhadap trust relationship. Jadi ya, trust relationship ya, jadi hubungan trust antara client dan server. Sedangkan web application attack ada attack yang berhubungan dengan aplikasi yang berfokus pada aplikasi-aplikasi berbasis web browser. Oke. Nah, jenis-jenis attack macam-macam ya. Kalau yang udah pernah ikut bug bounty atau ya pentest atau udah pernah belajar ethical hacking, ini udah pasti tahu ya, disebut dengan cross-site scripting, cross-site request forgery, command injection, zero-day exploit, buffer overflow. Ya, kalau cross-site scripting ini biasanya menginject malicious script into trusted website. Ya, kalau cross-site request forgery ini mirip-mirip dengan cross-site scripting, tapi adalah mereka melakukan yang namanya attack, di mana web attack tadi bisa dieksploitasi dengan menggunakan cookie yang ada di browser. Ya, kemudian ada command injection attack, LDAP injection, SQL dan seterusnya. Ya, banyak jenis attack di sini. Nanti Anda pelan-pelan pelajari ya, kalian pelan-pelan pelajari jenis-jenis attack-nya. Nanti kan di training-training selanjutnya Anda akan lebih dapat informasi yang lebih detail. Ini kan cuma dasar dulu ya. Kemudian ada zero day, di mana attack ini biasanya berhubungan dengan kerentanan yang ditemukan sebelum ada obatnya ya. Jadi vulnerability yang diidentifikasi kemudian patch-nya belum ada. Kemudian ada yang namanya buffer overflow, di mana ini adalah bentuk dari satu application attack yang menyebabkan atau bisa dieksploitasi karena kurangnya input validation ya, yang bisa menyebabkan crash ya, atau bahkan pengambil alihan sistem operasi atau program. Nah, kemudian ada beberapa jenis attack yang lain, seperti contohnya di sini ada yang namanya driver manipulation, shimming, refactoring ya, banyak sekali nih ya attack-nya. Ya, kalau di driver manipulation ini di mana si attacker akan melakukan replacement atau rewrite, menulis ulang legitimate device driver atau application programming interface atau API untuk mengenable malicious activity to be performed. Kemudian ada yang namanya shimming, process of developing and implementing additional code between an application ya, and the operating system to enable functionality that would otherwise be unavailable. Kemudian ada istilah refactoring, the process of restructuring application code to improve its design without affecting external behavior of the application or to enable it to handle particular situation. Nah ini. Kemudian ada istilah privilege escalation. Ini tujuannya untuk meningkatkan privilege level ya. Ya, sebentar lagi kita absensi ya. Nah, ini privilege escalation ini ada dua, ada yang namanya vertical escalation, elevation, di mana kalau si hacker masuk sebagai user, dia akan meningkatkan privilege-nya menjadi seorang user yang punya akses tinggi seperti root atau administrator ya. Kemudian ada yang namanya horizontal escalation ya, kalau si hacker masuk sebagai user, dia akan mengescalate dan bisa melakukan akses sebagai user yang lain, yaitu sebenarnya privilege escalation ya. Jadi contoh sederhana, vertikal itu dari user A ke jadi user B. Kalau yang namanya vertical escalation itu dari user biasa menjadi administrator atau root ya.
Oke, kemudian nanti untuk yang TCP basic ini pelan-pelan baca aja ya, karena ini lumayan banyak ini ya. Nanti di sini ada beberapa jenis attack juga ya. Anda bisa baca pelan-pelan yang namanya spoofing attack ya, di mana mereka melakukan attack yang goalnya adalah untuk menjadi seseorang ya. Jadi misalnya contoh IP ini, IP-nya bisa diganti jadi IP yang lebih dikenal ya. Tujuannya mengkonsil atau meng-hide identitasnya. Macam-macam spoofing attack, ada IP address spoofing, ada MAC address spoofing, ada ARP poisoning, spoofing, DNS poisoning, dan sebagainya. Nanti saya kasih tugas ya untuk baca-baca tentang ini ya. Nah, kalau IP address spoofing ya melakukan ya ini adalah attack di mana attacker akan mengganti IP address-nya dia seolah-olah jadi IP address yang lain ya. Tujuan utamanya adalah supaya dia istilahnya sumber dari IP tadi tidak bisa dideteksi ya. Ada yang namanya MAC address spoofing juga. Kalau Anda tahu bahwa yang namanya komputer kan bicaranya kan mesin to mesin kan menggunakan MAC, Media Access Control, di mana spoofing attack di Media Access Control itu akan merekonfigure atau mengganti MAC address-nya menjadi MAC address yang lain. Ini Anda bisa gunakan dengan tool misalnya MAC Changer ya, itu juga bisa digunakan. Kemudian ada istilah ARP poisoning, di mana di ARP poisoning ini adalah attack, a network based attack ya, di mana attacker itu akan mengakses target network dan melakukan redirection dari IP address to MAC address of computer that is not intended recipient ya. Ini disebut dengan ARP spoofing ya. Tujuan utamanya adalah mengendalikan arus atau traffic ya dari lalu lintas data dari harusnya tuh dari host A atau host B ke router ya. Tapi di sini si attacker akan bertindak sebagai router sehingga semua komunikasi itu bisa diintercept ya. Ada juga yang namanya DNS poisoning, di mana ini adalah attack yang melakukan penggantian terhadap data IP address yang ada di DNS. Seperti Anda ketahui, DNS adalah domain name system yang bertindak sebagai database atau server yang memiliki database yang menyimpan informasi mengenai translasi antara IP ke nama atau nama ke IP ya. Nah, kalau di poison ya hasilnya misalnya contoh kita masuk ke google.com, dia akan arahkan ke tempat lain karena translasinya udah diganti ya. Ada namanya false entry ya. Nah, kemudian ada namanya port scanning attack, di mana port scanning attack ini adalah network based attack, di mana attacker akan melakukan scanning terhadap komputer yang tujuan utamanya untuk melihat port-port mana saja yang terbuka dan service apa aja yang dijalankan. Dan tujuan utamanya nanti adalah untuk melakukan eksploitasi terhadap service-service yang berjalan ya. Nah, port sendiri adalah endpoint of logical connection that host computer use to connect to process or services on other host. Jadi port adalah logical connection ya. Biasanya setiap komputer tuh di dalam setiap komputer aplikasi atau service itu akan membuka port ya. Tujuan utamanya supaya kita bisa connect. Misalnya contoh port 80 supaya kita bisa connect ke web server ya, seperti itulah kira-kira ya. Nanti tolong baca-baca tentang beberapa jenis port ya, misalnya 21, FTP, 53, DNS ya. 53 ini DNS ini UDP. Jadi ada dua port ya, ada UDP, ada TCP. Kalau TCP kan connection oriented, sedangkan UDP connectionless oriented ya. Jadi kemudian ada port 80, 110 dan seterusnya ya. Nah, kemudian jenis-jenis scan juga banyak. Ada yang namanya stealth scan, di mana stealth scan ini adalah jenis port scan yang mengidentifikasi open port without completing the three-way handshake, tanpa menyelesaikan yang namanya three-way handshake. Nah, three-way handshake biasanya dilakukan untuk melakukan koneksi secara penuh ya. Tapi kalau dengan menggunakan stealth scan, dia akan mengirimkan sync, kemudian si target akan membalas dengan sync act, kemudian si attacker akan mengirimkan reset ya untuk mereset koneksi ya. Kemudian ada yang lagi namanya full connect scan, di mana full connect scan ini memanfaatkan three-way handshake yang mengidentifikasi open port dan mengkolek atau mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan host ya atau banner grabbing ya. Nah, banner grabbing sendiri adalah satu tindakan di mana tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi mengenai network host by examining ya, untuk dengan cara
melihat atau memeriksa hasil dari welcome screen-nya. Ya. Nah itu di beberapa video banyak sih ya contoh banner grabbing. Jadi kalau kita connect ke satu port tertentu dia akan keluar informasi mengenai ini port ini adalah digunakan oleh misalnya IIS, Internet Information Services, atau misalnya Apache ya. Nah, kemudian ada juga jenis attack yang lain seperti disebut dengan eavesdropping atau sniffing, di mana ini adalah jenis network attack ya, jadi serangan network, di mana attacker itu akan menggunakan software untuk memonitor aktivitas komunikasi dari wired atau wireless ya. Tujuan utamanya biasanya untuk mendapatkan informasi mengenai informasi-informasi sensitif seperti username, password yang nantinya digunakan untuk attack yang di waktu yang akan datang ya. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya man in the middle attack. Ini adalah jenis dari eavesdropping attack yang kayak tadi nih, sniffing attack, di mana si attacker ini akan menempatkan diri antara korban dan router misalnya ya. Two victims, ada dua klien, ya bisa klien atau satu server, di mana tujuan utamanya sebenarnya adalah mengambil alih kontrol terhadap informasi ya. Nah ini, jadi contohnya ada dua user, dia akan bertindak sebagai man in the middle, di mana nanti original transmission-nya itu bisa di redirect ya ke attacker ya. Nah ada lagi namanya man in the middle browser attack, di mana ini adalah jenis network based attack yang mengkombinasikan man in the middle attack ya dengan menggunakan Trojan horse untuk mengintercept ya. Dan memodifikasi web transaction in real time. Ini man in the browser. Ya. Ada lagi yang namanya replay attack, di mana ini adalah jenis attack, network based attack, di mana attacker itu akan mengcapture atau menangkap network traffic dan kemudian menyimpan tangkapan tadi, hasil tangkapan tadi, untuk nantinya di retransmit ya pada saat yang akan datang. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan akses ke satu host atau network ya, itu disebut dengan replay attack. Kebanyakan sih dijalankan di WiFi ya, wireless ya. Nah, kemudian adanya tadi kita ada cerita mengenai denial of service attack, di mana ini adalah jenis attack yang berhubungan dengan bagaimana si attacker itu bisa mendisrupt atau membuat sistem itu jadi tidak berjalan lancar, disable system that provide network services ya. Tujuan utamanya atau objektif utama dari denial of service attack ini adalah untuk membuat user itu tidak bisa mengakses server atau satu network services atau apapun itu ya. Ini tujuannya adalah untuk membuat availability dari satu sistem atau service itu terganggu ya. Nah, kemudian tadi saya jelaskan kalau DOS itu sumbernya satu ya. Kalau di DOS, Distributed Denial of Service Attack, adalah jenis network attack juga yang menggunakan multiple computers yang melakukan penyerangan, misalnya menggunakan zombies atau drones atau bots tadi untuk mengirimkan attack ke satu target tertentu, misalnya menyerang Microsoft.com atau Google.com atau apapun itu. Ya. Oke, kemudian ada yang namanya hijacking attack, di mana hijacking attack ini adalah a group of network-based attack where the attacker gains control of the communication between two computers, often masquerading as one of the entities. Jadi hijacking adalah satu jenis attack berbasis network attack ya, yang di mana attacker itu si penyerang akan mengambil kontrol komunikasi antara dua sistem ya. Nah, jenis-jenis attack-nya macam-macam. Ada yang namanya clickjacking, ada yang namanya DNS hijacking. Kalau clickjacking itu lebih ke arah web ya, web element, sedangkan DNS hijacking itu melakukan setup membuat satu DNS palsu, kemudian domain hijacking itu melakukan menghijack domain ya. Nah, kemudian ada istilah lagi session hijacking, di mana melakukan hijacking terhadap session atau legitimate session yang ada. Ada namanya URL hijacking atau typo squatting. Jadi misalnya kemudian klik BCA jadi klik BCA kan biasanya KLIK BCA diganti menjadi CLICK
BCA itu disebut dengan typo squatting ya. Nah, di mana di sini attacker itu akan berusaha melakukan ya istilahnya memalsukan domain dengan yang mirip-mirip namanya ya. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya amplification attack, di mana di sini adalah network based attack, di mana si attacker itu akan secara dramatically menambah bandwidth ya to victim during distributed denial of service attack. Jadi supaya attack-nya bisa lebih lebih kuat, yaitu dia amplify ya. Kemudian ada beberapa jenis, di sini ada ICMP, berbasis ICMP, ya contohnya Smurf attack, DNS amplification, UDP amplification, tergantung protokolnya ya. Contohnya di sini adalah Fraggle attack ya. Kalau Smurf itu lebih ke ICMP, denial of service, sedangkan Fraggle itu lebih ke UDP ya. Cuma perbedaan penggunaan protokol aja. Sama yang namanya NTP application ya, menggunakan UDP yang berhubungan dengan sending monolith request result in response packet ya. 556.9 times larger than the request ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya pass the hash attack. Ini juga di video saya ada, a network based attack where the attacker still has user credentials and uses them as is to try to authenticate to the same network and has credential originated on. Jadi sebenarnya pass the hash attack ini adalah satu jenis attack di mana si attacker akan menggunakan hash dari password yang mereka dapatkan dari satu sumber tertentu dan kemudian menggunakan itu untuk mendapatkan akses ke sistem yang lain karena kebetulan hashnya mungkin sama ya. Jadi nggak perlu harus melakukan cracking ya. Jadi apa adanya ya, ditembakin ke server yang lain dia bisa jalannya. Nah, itu bisa lihat di video saya juga ada di Ethical Hacking Practical ya. Oke, kemudian ada istilah lagi yang namanya rogue access point, di mana rogue access point ini adalah access point yang tidak terotorisasi dan kemudian biasanya digunakan untuk memancing user supaya bisa connect ke access point tadi. Tujuan utamanya adalah lebih ke arah mengakses private information ya. Jadi orang bisa men-set up satu WiFi dengan nama yang mirip-mirip supaya tujuan utamanya supaya mereka terjebak ya, si klien terjebak dan data-datanya bisa di-collect ya, diambil. Nah, ini juga yang salah satu yang berhubungan dengan tadi rogue access point yaitu Evil Twin ya. Evil Twin ini adalah unauthorized wireless access point yang di mana ini di-set up tujuan utamanya adalah ya menjadi seolah-olah itu adalah legitimate wireless access point atau authorized access point yang terotorisasi padahal tidak ya. Lihat aja tuh namanya ada DVTech 0 pakai tanda seru gitu sama di DVTech 01 kan mirip-mirip ya. Very similar ya. Kemudian ada istilah lagi jamming, a situation where radio ya. Jamming ini lebih ke arah interference sebenarnya membuat wireless devices-nya kita itu tidak bisa menerima sinyal yaitu ya. Kemudian ada istilah lagi bluejacking yang berhubungan dengan wireless Bluetooth attack ya. Nah, di mana si attacker itu akan mengirimkan signal ke mobile phone ya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi sensitif ya. Nah, kemudian ada lagi namanya blue snorting, a wireless attack where an attacker gain access to unauthorized information on wireless device by using Bluetooth connection. Nah, kemudian NFC ya, tahu ya, NFC sekarang udah banyak digunakan untuk misalnya di HP-HP atau di mobile phone yang lumayan bagus, kebanyakan NFC sudah ada. Ini biasanya digunakan untuk misalnya top up e-toll dan beberapa yang lain. Nah, ini ada attack-nya juga. Di mana si attack-nya ini bisa berhubungan dengan penggunaan NFC untuk tujuan yang ilegal ya. Banyak contohnya nanti bisa lihat-lihat di buku ya. Kemudian juga RFID system attack di mana RFID ini adalah teknologi electromagnetic field ya. Kalau kita menggunakan misalnya Mandiri e-money, e-toll, nah itu kan menggunakan RFID. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan informasi yang sensitif, bahkan bisa mengurangi saldo yang ada di situ yang di dalam RFID card-nya kita. Nah, kemudian ada istilah lagi namanya war driving, war chalking, and war walking and war chalking ya. War
driving atau walking ini di mana seseorang itu bisa, si attacker akan melakukan scanning terhadap keberadaan wireless network di daerahnya, di daerah tertentu ya. Itu disebut dengan while driving. Kalau driving bedanya pakai kendaraan, kalau walking jalan ya. Sedangkan wall chalking adalah di mana si attacker itu menggunakan simbol-simbol yang untuk mengindikasikan keberadaan satu WiFi di daerah tertentu. Nah, ini bisa lihat contoh-contohnya di Google ya. Ada bentuk-bentuk misalnya ada tulisan-tulisan tertentu kita bisa lihat ya. Ketik aja wall chalking itu Anda bisa lihat di situ. Sebentar kita absen ya, ini tinggal dikit lagi ini. Ya Mbak Pipit ya sebentar ya. Kemudian ada yang namanya packet sniffing, di mana ini adalah wireless attack, di mana attacker itu akan menggunakan yang namanya protocol analyzer untuk mengcapture data dan meregister data flow. Nah, ini packet sniffing. Ini bisa menggunakan tool-tool seperti misalnya EtherCap, BetterCap, atau bahkan Wireshark. Ya, ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi sensitif. Ya. Kemudian ada istilah IV atau initialization vector, di mana inilah cryptographic teknik yang mengkombinasikan randomly generated numbers and secret key to encrypt data. Nah, IV attack adalah di mana wireless ini adalah jenis attack di mana si attacker akan melakukan memprediksi ya atau mengkontrol IV-nya yang berhubungan dengan encryption process sehingga dia bisa melakukan dekripsi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ada namanya wireless replay attack, di mana ini adalah jenis attack yang menggunakan teknik replay sehingga ini paling sering digunakan di versi autentikasi wireless yang versi lama seperti WEP atau Wired Equivalent Protocol ya. Nah, itu biasanya tujuan utamanya adalah untuk nge-break weak enkripsi yang lemah ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan ini tadi wireless replay attack itu ada WEP dan WPA attack, di mana ini adalah bentuk attack di wireless yang tujuan utamanya adalah mendapatkan password autentikasi yang digunakan di WEP atau WPA. Ini WPA yang lebih kuat sih, memang WPA yang paling kuat sih sebenarnya saat ini adalah WPA 2. Sedangkan WPA 3 masih belum terlalu banyak dipakai ya. Yang paling baru sih sebenarnya WPA 3 ya, versi 3, tapi belum terlalu banyak dipakai atau dipergunakan, sehingga sekarang yang masih banyak menggunakan yang namanya WPA 2 ya. Nah, ada juga yang namanya WPS attack. WPS attack ini biasanya berhubungan dengan PIN, yang melakukan brute forcing terhadap PIN. Ini WPS ini kepanjangan dari wireless protected apa tuh ya, sebentar saya lihat. Wireless WPS. Ini kepanjangan dari Wi-Fi protected setup. Nah, di mana si attacker itu bisa melakukan brute forcing terhadap ininya PIN yang digunakan sebagai autentikasi ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya wireless disassociation attack, di mana wireless disassociation attack ini melakukan adalah sejenis attack di mana attacker itu akan melakukan spoofing terhadap MAC address dan access point yang tujuan utamanya adalah supaya dia bisa mengasosiasikan diri dengan wireless access point ya. Nantinya bisa digunakan untuk teknik-teknik attack yang lain ya. Oke, nah kemudian terakhir itu ada physical threats and vulnerabilities ya, ini berhubungan dengan ya pencurian ya, ini nggak terlalu ini ya, bisa baca-baca ya. Hardware attack misalnya physical component, motherboard dan sebagainya. Ini biasanya harus punya akses fisikal ya. Kebanyakan pencurian hard disk atau pencurian laptop yang biasanya menggunakan teknik tertentu, mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang sensitif yang ada di dalamnya ya. Ini adalah beberapa jenis threats and vulnerabilities seperti ada banjir ya, kebakaran dan beberapa yang lain seperti misalnya topan ya, gempa bumi dan sebagainya. Ini tinggal baca-baca nanti ya. Oke, itu aja. Mbak Pipit silakan. Absen dulu. Iya Pak, terima kasih. Ya. Untuk rekan-rekan. Nyalain kamera dulu. Ya, boleh tolong di on kan ya kameranya. Kita absen dulu. Ini yang nggak hadir cuman Mas Dava ya Pak, karena yang bersangkutan izin UTS hari ini.
Mas Aji sama Mas Johan, Mas Pahlevi boleh di-on kan? Saya tag 2 kali ya buat absennya. Ya, Mas Pahlevi, Mas Johan. Mas Muhammad Aji juga ini ya, enggak, kayaknya belum itu juga. Ini Mas Johannya mana nih? Ya, Halo Mas Pahlevi. Ini gimana Pak? Kita nggak jawab juga ya Mas Pahlevinya ya? ya apa adanya nggak apa-apa. Ya udah, oke Enggak, ya Pak ya. ya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi ada masalah laptopnya katanya. Oke. 1 lagi. 1, 2, 3. Halo, halo. Oh iya. Udah Mas Pahlevi. Oke, kita take 1 lagi ya. Ada suaranya. 1, 2, 3. Oke Pak, aman. Makasih semuanya ya. Oke. Ya. Ya sementara itu ini saya akan upload materi ya supaya bisa ini juga. Nanti kita break dulu sebentar ya sambil saya upload dulu nih ya. Saya upload dulu materinya semua ya, termasuk materi-materi yang belum saya upload. Saya akan upload dulu sini, bentar ya. Ini kan tadi Security Plus ya. Nanti saya bikin folder dulu sebentar ya. Nanti semuanya file akan saya kirim ke sini ya, ke dalam folder ini ya. Nanti saya kirim lagi linknya. Ini ada link yang berhubungan dengan slide. Jadi ada buku, ada slide ya. Saya bilang nanti tulisannya slide saja. Nah, yang lain itu ya, saya akan upload semua slide ke dalam sini. Nanti tinggal Anda akses ya. Sebentar. Memang kalau kita lihat dari materi tadi, emang kebanyakan istilah ya, kebanyakan istilah-istilah ya. Jadi emang butuh waktu buat pemahaman terhadap materi-materi tadi. Makanya kan saya kasih buku juga ya, supaya dapat informasi yang lebih detail ya. Ya. Ya, jadi udah saya upload ini ya materinya, tolong baca-baca ya. Nah, untuk saat ini kita saya kasih waktu kita break dulu sebentar, habis nanti kita latihan soal ya. Oke, teman-teman? Oke, Ya, Pak. siap. Nah, kita break dulu 15 menit, jadi Iya, kembali Pak. lagi jam 10.30, mau minum kopi atau minum susu atau ngeteh, terserah ya. Nanti baru balik lagi jam 10.30 kita latihan soal. Oke? Oke, Pak. Siap, siap. Ya. Oke, Pak, siap. Ya, nanti kita akan ini ya, latihan lagi, bukan latihan, maksudnya untuk ini, hari apa ya kira-kira ya, sebentar saya lihat ya. Bentar, saya lihat kalender dulu nih.
Ya, tanggal 19 saya kasih post test ya. Halo? Oke Pak, ya. Siang ya, Pak? Iya Pak, ya Pak. Hah? Waktunya siang. Sebentar, saya cek dulu ya jamnya ya. Ini mungkin kalau jam 12 itu pagi, jam-jam 9-an gitu. Tapi tesnya nanti tinggal saya jalanin, kalian tinggal nggak perlu harus nunggu saya. Paham kan maksudnya? Halo? Pakai Sokratif lagi, Pak. Pakai Sokratif lagi. Ya, pakai Oke, Sokratif, tapi tinggal Oke, saya Pak. ini tes sudah dibuka, ya udah tinggal kalian kerjain aja. Itu tanggal berapa Pak? 19. 19. Batas waktunya 1 hari, Pak. Jam 10 ya, jam 10 sampai jam oh ya Jumat ya, Jumat berarti harus mulai awal nih jam 9. 9 sampai jam 11. Ya. Oke ya. Nanti hasilnya diumumin nggak, Pak? Nggak perlu. Kan pakai Sokratif, saya tahu. Nanti laporan hasil ininya nanti saya kirim ke grup. Oh, oke, Pak. Ya. Nanti saya kasih hasil laporannya di grup, nanti kalian bisa cek sendiri masing-masing. Oke. Mbak Pipit. Halo, Mbak Pipit. Pak, Ya, kita udah selesai nih hari ini. baik. Sebentar, saya pastikan kembali. Jadi tadi kita baru ngobrol masalah saya akan kasih post test untuk materi Security Plus ya. Itu Iya, tanggal Pak. 19. Baik, Pak. Jam 9 nanti saya saya akan kasih linknya jam 9 sampai jam 11. Saya akan kasih link pada hari itu juga. Nanti room-nya akan berubah. Nah, itu persiapan kira-kira sekitar ya persiapan ya nanti ya 1 mingguan ini baca-baca aja bukunya ya. Buku tadi sama slide, baca-baca, nanti ada gabungan soal. Ya nggak banyak-banyak lah, antara kalau untuk post test ya mungkin sekitar mungkin saya nggak kasih banyak-banyak lah, mungkin sekitar 50 soalan lah nanti deh saya lihat ya. 50 soal udah cukup lah, nggak perlu banyak-banyak. Berarti tanggal 19 ini untuk post testnya ya, Pak? Ya, post test dari Security Plus. Ini anggap aja untuk ngelihat kira-kira sejauh mana peserta paham terhadap konsep yang disampaikan. Baik, Pak. Sebentar. Oke, ini nanti ini nilainya akan dikumpulkan sama Mbak Pipit juga ya. Nanti Iya, saya baik, akan Pak. kasih hasilnya ke ini. Jadi nanti bisa di tracking untuk Security Plus dapat post testnya berapa. Setiap kali kelas kita ada post test ya. Jadi mungkin pretest nggak perlu, tapi ada post test. Jadi maksudnya pingin lihat aja sejauh mana peserta sudah memahami konsepnya. Jadi Baik, dikasih Pak. pertanyaan-pertanyaan. Nah, termasuk juga nanti Pentest Plus. Nah, kalau Pentest Plus kan jadwalnya 2 minggu tuh ya, karena 2 minggu itu kan nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, jadi sebentar saya lihat jadwalnya ya. Sebentar saya lihat jadwalnya. Itu Pentest Plus itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Bentar, Pak. 15 sampai 26 ya kalau salah ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Apa, Pak? Pentest Plus ya, Pak? Pentest Plus. Maret 22 sampai tanggal 2 April, Pak. Oh, Maret 22 ya? Iya, Oke, sampai 2 April. Sampai 2 April. Oke. Ya. Ya udah, pokoknya yang penting nanti kita koordinasi lagi. Intinya setiap kali ada kelas itu ada post test yang nanti digunakan untuk mengukur pemahaman tentang konsep dan termasuk praktikum nanti ada rencana ada project ya, assessment juga. Itu di akhir sesi training berarti ya, Pak? Ya.
Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini ya. Kalau dari saya, Mbak Pipit ada yang mau diumumin? Silakan. Eh, kebet- kebetulan nggak ada sih Pak. Saya cuman itu aja. Udah paling nanti kita ketemu lagi tanggal 22 Maret ya Pak. Ya, nanti Itu di aja. 1 atau 2 hari sebelumnya Untuk Mas Muhammad Hidayat yang baru join ya. ya. Iya betul. Muhammad Hidayat Hidayat. nanti saya ulang share untuk schedule kita di grup ya. Biar Masnya juga bisa dapat info karena kan kita masih ada 2 materi lagi nih. Pentes Plus dan Caisa Plus. Gitu Ya, nanti. tolong diupdate aja itunya. Mungkin diulangin aja, kirim ulang aja, Mbak. Iya, iya Pak, baik Pak. Udah untuk saya sih itu aja. Terus untuk teman-teman semua paling ini aja sih aktif lihat di grup untuk updatean mungkin dari Pak Semi atau terkait jadwal pelaksanaan dari saya sendiri gitu. Kayaknya itu aja Pak, mungkin Pak dari saya. Oke. Ya, kalau gitu sekian dulu ya dari saya. Tolong baca-baca bukunya ya sama slide yang udah saya bagi ya, karena kita waktunya terbatas, cuma 3 hari, nggak bisa semua materi kita cover. Tapi saya mengharapkan Anda bisa belajar mandiri ya, jadi self study terhadap chapter-chapter atau bab-bab yang tidak disampaikan di materi kita. Tapi kan di buku udah ada ya. Jadi nanti post testnya akan mengcover semua bab. Nanti jadi tolong dibaca-baca ya. Soalnya akan campur-campur tuh soalnya. Ya, nanti saya belum bisa pastikan ada berapa soal, tapi minimal 50 soalan lah. Ya. Oh iya Pak, mau ini aja mungkin nanya ngewakilin teman-teman. Kalau untuk tiap recording tuh pasti nanti akan linknya ada Bapak share ya di Ya, grup. nanti saya share di grup. Oke, siap. Untuk teman-teman semua juga kalau misalnya terkait sama yang tadi Pak Semi sampaikan, kalau ada yang kira-kira ada yang perlu bertanya, bisa di grup atau direct ke beliau, izin nggak apa-apa ya Pak? Ya, silakan. Direct aja Ya, nggak gitu apa-apa. ya. Maksudnya Pak Semi insya Allah terbuka untuk ditanya lebih lanjut Ya, gitu. silakan Kalau aja. masih belum jelas gitu. Mm. Nah, mungkin teman-teman yang lain sebelum kita closing, ada yang mau ditanya langsung ke Pak Semi? Jadi karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa cover semua, maksudnya tidak bisa didiskusikan di Oh iya kelas. Pak, Ya, tapi ya silakan. ini kan saya masih SMK nih. Saya masih ada ujian praktek sama UAS. Itu di bulan Maret Pak. Gimana Pak? Maksudnya kenapa nggak bisa ikut gitu maksudnya? Jadi waktunya iya Pak. Ya kan kita ada recording. Oke. Kan itu kan di record. Iya gini aja nih dengan Mas Vicky ya. Iya Mbak. Ini aja Mas, maksudnya kalau yang udah gitu untuk teman-teman yang berhalangan ikut atau ada apa bisa info ke saya sih. Nanti saya biasanya update ke Pak Semi terkait sama jadwal teman-teman mungkin yang berhalangan. Oke Mbak. Nah, jadi makanya diharapkan aktif aja gitu infonya. Kalau emang kira-kira ada alasan yang reasonable ya nggak apa-apa. Kita juga terima ya Pak Semi ya. Ya. Gitu. Makanya jadi mungkin kalau bisa ya itu tadi kita kan udah dikasih tahu bahwa kehadiran kan persentase kehadiran ya, diharapkan 75% untuk dapat. Kalau di bawah 75% peserta tidak akan dapat sertifikat. Ya, paling kalau kami sih, maksudnya kalau dari saya sendiri nih Pak, kalau misalnya itu saya boleh minta waktu, kemungkinan kita akan absen di jam 10-an sih, kayak tadi gitu kan, karena teman-teman udah hadir semua. Kalau misalnya pun berhalangan, misalnya maksudnya mengingat waktunya ternyata banyak nggak bisa ikut gitu ya. Kalau boleh minta waktunya aja untuk absen, nanti kan untuk ngelihat materi yang disampaikan Pak Semi kan akan aktif share di grup gitu. Jadi kalau boleh minta waktunya sebentar aja gitu, nggak nyampe 10 menit, kita untuk absensi aja gitu. Dari saya sih gitu sih kalau misalnya emang berhalangan gitu. Ya absensi aja atau Mbak. Atau kalau memang benar-benar nggak bisa absensi, lapor ke Mbak atau Ibu Pipit, bilangin saya nggak bisa hadir, nanti dicatat. Iya, nanti saya biasanya sih update ke Pak Semi sih rekan-rekan semua. Biar yang penting tahu. Ya. Intinya gini, usahakan hadir 75% lah minimal. Iya, gitu.
Ya kayak model kita di kuliah juga kan, ya kuliah kita kan sama-sama, 5%, kalau enggak nggak dapat sertifikat nanti iya, nilainya berkurang iya. ya. Oke Pak, ya Jadi makasih Pak kalau ya. bisa juga, maksudnya bikin dia diskusi aktif aja di grup nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya mungkin Pak Semi kan jadwalnya tight juga ya. Jadi kalau misalnya di WhatsApp gitu kan bisa ketahuan gitu di grup, bisa ketahuan oh nih ada teman-teman ada kendala apa atau ada mungkin yang perlu dibantu jelasin sama beliau. Jadi Betul. bisa di cover gitu setelah beliau sudah tidak sibuk dengan kegiatannya gitu. Jadi WA grup itu bisa Ya. digunakan untuk diskusi Iya juga. betul. Jadi kalau bisa aktif nggak usah sungkan kan kita udah jadi ini juga kan satu grup gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya bisa dimanfaatkan maksimal grupnya lebih baik sih gitu. Ya betul. Oke. Saya itu aja sih Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ya sisa materi pelajaran karena masih ada dua course atau 2 materi lagi yang akan disampaikan di minggu terakhir bulan ini, yaitu Pentest Plus sama ada lagi Saisa Plus. Jadi masih lumayan panjang nih pelajarannya. Nanti beda-beda ini ya. Nanti Pentest Plus itu lebih ke penjurusan untuk pentest, hacking ya. Sedangkan kalau yang Saisa Plus itu lebih ke arah defensif ya. Defensive security, digital forensic, incident response, SIEM, nah itu ya. Jadi diharapkan benar-benar ngikutin lah pelan-pelan ya. Kalau memang benar-benar berhalangan ya tinggal kabarin. Nanti saya usahakan tiap kali itu di record ya, Mbak Pipit ya. Nanti di Pentest, ya Pentest Class mungkin bukan saya yang ngajar ya. Ada tim yang ngajar, tapi nanti saya akan minta Mbak Pipit mungkin ingatkan juga ya, kalau tim kita kan rencananya Novan dan teman-teman tuh. Ya. Ya kan itu. Nanti ya. tolong diingatkan untuk nge-record ya supaya jadi nanti teman-teman semua di sini juga bisa langsung ketemu sama timnya Pak Semi gitu. Jadi dapat banyak yang emang benar-benar teknikal di lapangannya mungkin jadi bisa banyak sharing pengalaman juga kan. Betul. Tim yang memang udah terlibat di banyak project ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Bapak maaf. Ya. Kan tadi katanya post-test itu tanggal 19 ya? Tapi saya tanggal 19 masih ada UTS. Apa? Ada apa? UTS. Apa tuh? Ujian, Pak. Ujian tengah semester. akhir, tengah semester. Jam berapa sampai jam berapa ujiannya? Biasanya sih mulai jam 8. Sampai jam? 11-an. Kalau gini aja, nggak apa-apa. Pokoknya itu nanti gini aja nih. Untuk post-test saya buka aja ininya, link buat tesnya itu sampai jam berapa ya? Mungkin sampai sore. Ya, mungkin iya Pak. Jadi mungkin yang teman-teman yang masih sekolah yang lagi ujian gitu mungkin kan kalau sore udah nggak bebas. Ada kan. Jadi bisa lanjut ngerjain tugas dari Pak Semi gitu. Ya, bisa gitu. Nanti linknya saya buka dari jam 9 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore gitu. Oke? Bisa nggak? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Jadi kapan aja udah selesai langsung ngerjain soal dari untuk yang post testnya ini saya udah catat nih jam 9. Jadi bukanya post test ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau ada yang berhalangan bisa ngerjakannya belakangan. Nanti Pipit bantu ini bantu remind kalau emang kapan waktu closing gitu. Takut-takut teman-teman kan suka lupa ya. Jadi mendekati jam 3-an mungkin aku remind sih buat teman-teman yang belum mengerjakan post test gitu. Ya, betul. Tenang aja itu selama linknya saya udah tidak matikan dia otomatis ini kok jalan terus kok. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada dari Mbak Pipin nggak ada, saya akhiri aja ya. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya selama 3 hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti ketemu lagi di materi berikutnya sama timnya saya. Mungkin bisa saya ada ikut sebentar. Nanti gantian sih ya yang ngajar ya, biar nggak saya. Mungkin part introduce kali ya Pak. Ya, intronya mungkin saya, nanti sisanya nanti tim saya ya, supaya bisa terkenal juga.
Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih buat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sehat-sehat. Ya, salam sejahtera. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Tolong di grupnya aktif juga ya kalau Terima ada kasih, Pak. apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Kasih Pak. Sama-sama.